salam kasih. Selamat berjumpa lewat program Lentera Malam. Besar harapan kita, semua dalam keadaan sehat, tetap dipenuhi sukacita dan anugerah dari Allah. Mari satukan hati untuk menikmati persekutuan lewat pujian, doa, dan suguhan sabda Allah yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Luther Taruk. Selamat beribadah. Utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Ku utus kau kepada yang tersisih, karena hatinya dirundung sendu. Sebatang kara tanpa handai taulan, ku utus kau membagi kasihku. Ku utus kau membagi kasihku. Selamat malam, selamat jumpa kembali di Lentera Malam dari Jemaat Rantepao. Saudara-saudara di mana saja saudara-saudara berada, mari kita gunakan waktu kita malam ini secara khusus. Berdiam diri di hadapan Tuhan dalam perenungan, dalam mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Juga kita menikmati puji-pujian, bagian satu kesatuan dari pelayanan Lentera Malam ini. Dan untuk pemberitaan firman, mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, kami telah siap dengan mengkhususkan waktu malam ini, duduk sejenak. Kalau kami saat ini ingin disapa lagi oleh Tuhan, ini kami Tuhan, sapalah kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Dan untuk itu kami mohon kuasa-Mu bekerja atas diri hamba-Mu ini, agar yang hamba sampaikan adalah memang kehendak-Mu, adalah pesan suci dan mulia dari Tuhan untuk kami. Dan karena Tuhan, jamah hati, jamah pikiran, jamah mulut hamba, dan taruh di hati, di pikiran, di mulut hamba yang hamba sampaikan ya Bapa. Demikian juga kami yang akan merenungkan firman-Mu ini. Tuhan, jamah hati pikiran kami. Ampuni kami ya Bapa. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita baca dan renungkan dari kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Pasal 9, Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus
lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca ini punya kaitan khusus dengan bagian-bagian sebelumnya dan sesudahnya. Ada 4 paling tidak bagian itu. Bagian pertama, ayat 18 sampai 21 itu tentang pengakuan Petrus. Ketika Yesus bertanya, "Kata orang siapa aku?" Oke, itu kata orang. Kagak ngaruh bagi kamu, tidak ada dampaknya, tidak ada apa-apanya, tidak ada kaitannya dengan kamu. Sekarang menurut kamu siapa aku? Lalu Petrus, katakanlah mewakili teman-temannya, mengaku. Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Atau, "Kami sudah percaya, kami sudah yakin bahwa engkau adalah Mesias anak Allah." Itu pengakuan iman. Lalu bagian berikutnya, Yesus berbicara tentang konsekuensi mengaku percaya kepada Yesus. Atau konsekuensi mengikut Yesus. Apa? Yesus memberitakan tentang penderitaannya, yakni jalan salib, dan syarat-syarat mengikut dia. Jadi itu konsekuensi. Nah, pengakuan Petrus ini dengan konsekuensinya, murid-murid butuh apa? Penegasan, jaminan. Jaminan atau pembenaran dari Tuhan bahwa sudah tepatlah pengakuanmu itu. Dan konsekuensi itu, ya, memikul salib dan semua hal yang terkait dengan Yesus tidak sia-sia. Sebab, mengikuti Yesus tapi ketika ada masalah, bisa imannya menjadi lemah. Lalu poin yang ketiga inilah yang kita baca tadi. Yesus membawa ketiga muridnya ini, Yohanes, Yakobus, dan Petrus, ke atas gunung. Apa di atas gunung itu? Di atas gunung mereka menyaksikan pancaran kemuliaan surga. Lebih daripada itu, ada 2 penghuni surga yang muncul di atas gunung itu bersama Yesus. Jadi pancaran kemuliaan surga dan
penghuni surga. Siapa penghuni surga? Sudah beratus-ratus tahun sebelumnya meninggal dunia. Mereka adalah Musa dan Elia. Musa kita tahu dia mati tapi kuburannya tidak ditahu sampai hari ini. Elia diangkat hidup-hidup ke surga. Nah, saudara-saudara, ketika murid-murid menyaksikan pancaran kemuliaan surga dan penghuni surga yang mereka saksikan langsung, ini pengalaman yang sangat luar biasa. Dan dari murid-murid hanya 3 orang yang alami ini. Lalu saudara-saudara, Petrus menunjukkan sebuah usul. Apa usulnya? Dia bilang, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Apa artinya ini? Apa maksud ini? Petrus dengan pancaran kemuliaan surga, dengan melihat 2 penghuni surga, betapa bahagianya kami di sini. Dia mau jangan ini cepat-cepat berlalu. Dia mau ini lama-lama, bahkan mengabadikan suasana kemuliaan itu dan kebahagiaan mereka di puncak gunung. Tapi apa jawab Yesus? Kamu saya ajak ke sini, kira-kira begitu. Kamu saya ajak ke sini bukan mau berlama-lama di sini, untuk memperlihatkan kepada kamu pengakuanmu Petrus bahwa engkau adalah Mesias Anak Allah. Ini sendiri bukti bagi kamu. Jadi semacam penegasan, jaminan dari Tuhan bahwa aku adalah Mesias penyelamat dan membawa kamu ke dalam kehidupan kekal yang namanya surga. Nih, lihat ada 2 penghuni surga. Jadi pengukuhan atas pengakuan iman mereka, dan supaya mereka bertahan memikul salib. Kuat. Karena apa? Ini loh jaminan dari kamu mengikut Yesus, mengikut aku, dan setia memikul salibmu, menyangkal diri, mengikuti aku dalam dunia ini. Ini sudah ada jaminan, diperlihatkan kepada kamu. Jadi itu bagian ketiga ya. Tadi pengakuan Petrus, kedua kemudian apa? Konsekuensi mengikuti Yesus. Bahwa itu tidak sia-sia, penderitaanmu memikul salib, ya, tidak sia-sia karena memang surga itu ada. Kemuliaannya yang begitu terpancar dari Yesus, dari mereka berdua, dan bahkan mereka sendiri berdua ini. Nah, permintaan Petrus tidak dikabulkan oleh Yesus. Karena apa? Ini diperlihatkan kepada kamu, tapi itu nantilah. Nanti kamu akan mengalami yang namanya sukacita sempurna. Kamu akan bersama dengan mereka ini di rumah Bapa, di surga. Tapi itu nanti. Makanya permintaan Petrus tidak dikabulkan. Segera turun dari gunung. Jadi supaya kamu kukuh kuat, sudah melihat tentang surga itu, meskipun baru bayangannya, katakanlah begitu, tapi itu nantilah itu sudah pasti bagi kamu yang setia mengikuti Yesus. Itu sudah pasti, dan itu nanti. Sekarang apa? Yesus segera mengajak mereka turun gunung. Lalu apa yang mereka jumpai di sana? Ini bagian keempat, keterkaitan itu ya. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Siapa orang banyak ini? Untuk dilayani. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku." Jadi ini
Saudara-saudara, Yesus tidak, sekali lagi, Yesus tidak mengabulkan permintaan mereka untuk pasang kemah di sana, untuk berlama-lama di sana. Bukan ini, bukan di puncak gunung. Ini baru cerminan bahwa inilah memang yang akan kita tuju, surga. Apalagi Tuhan Bapa sendiri memperdengarkan suaranya. Apa? Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia di bumi ini dalam pengajarannya apa sebuah. Dengarkan. Dengarkan bahwa akulah Mesias, percaya itu. Dengarkan bahwa kamu harus memikul salib, jalani itu. Dan sekarang, ayo turun gunung. Saatnya sekarang melayani. Saatnya sekarang berbuat. Saatnya sekarang bersaksi di dunia ini. Sudah terjamin di sana. Tapi itu nanti. Sekarang apa? Itu yang mereka jumpai ketika turun dari gunung. Orang banyak datang meminta pelayanan, minta disembuhkan dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita ini, dalam kasih dan kuasa Tuhan, mungkin kita pernah bahkan sering mengalami di atas puncak-puncak kasih, di atas puncak-puncak di mana kita menikmati kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan. Kita mengalami sukacita karena berkat-berkat Tuhan itu. Kita merasa tentram, kita merasa begitu kita disukacitakan karena kita diberkati. Kita di atas puncak-puncak. Tetapi ingat saudara-saudara, jangan lupa turun di lembah. Jangan lupa turun menjumpai sesamamu. Mereka yang menambahkan kasih lewat kata, lewat pengajaran, lewat uluran tangan kita, lewat topangan-topangan yang kita lakukan. Jangan hanya mau menikmati sendiri kasih Tuhan, lalu terbuai di atas puncak-puncak kasih atau berkat Tuhan itu. Kita sepertinya cuek, tidak mau tahu dengan orang-orang di lembah penderitaan di sana. Yang justru kitalah sekarang yang diutus oleh Yesus. Pergilah. Dan tidak harus jauh-jauh pergi. Mungkin tetanggamu, mungkin di sekitar tempat tinggalmu ada orang-orang yang dalam penderitaan dari berbagai hal, yang membutuhkan kehadiran kita sebagai utusan-utusan Kristus. Jadi jelas saudara-saudara, keempat bagian ini, pengakuan iman. Lalu kemudian yang kedua apa? Konsekuensi atas pengakuan iman kita mengikuti Yesus. Kemudian jaminan dari Tuhan. Dan itu nanti, apa yang dalam jaminan itu nanti sudah pasti itu. Artinya apa saudara-saudara? Kita sebagai pengikut Yesus yang namanya bahwa Yesus akan membawa saya ke dalam kehidupan kekal di rumah Bapa di surga, saya yakin dengan pasti. Tapi Tuhan katakan nanti, sediamu ya toh, itu sudah sedia bagimu anakku. Saatnya sekarang di sini untuk melayani. Untuk berbuat apa yang bisa kita lakukan bagi sesama kita. Dalam berbagai keadaan mereka, termasuk sekarang ini, dampak sosial, dampak ekonomi terutama dari pandemi COVID-19 yang belum bergeser dari kulit bumi ini, dari kehidupan di mana-mana. Dampaknya begitu terasa. Bagi sebagian saudara-saudara kita dampak ekonomi. Tidak sedikit orang, bahkan mungkin di sekitar rumah kita, atau mungkin keluarga kita, yang tersendat sumber mata pencariannya. Buat yang PNS dan lain-lain,
karyawan tetap dari perusahaan swasta mungkin aman. Tapi yang lain, tidak sedikit orang kehilangan mata pencarian. Kita yang masih aman dengan kehidupan ekonomi kita, jangan sampai kita terlena, lupa dengan yang lain. Oh, saya tidak ada masalah dengan dampak ini, yaitu Anda. Tapi Anda tidak ada masalah, Anda tetap bersuka cita, itu karena kasih Tuhan. Jangan terlena karena sukacita, kebahagiaan kita sendiri, untuk diri sendiri. Mari kita menengok. Mari kita berpaling. Mari kita melangkah. Mari kita turun gunung. Karena di sana ada orang yang menanti kita, yang berharap dari kita. Apa yang kita lakukan di sana? Yakinlah saudara-saudara, kalau kita memang dengan niat yang tulus, dengan rasa keterpanggilan, di sana hari sajalah Tuhan akan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan di sana. Jadi saya tidak katakan oh ini. Pasti Roh Kudus bekerja. Membuka mata hati kita. Lalu kita menemukan apa yang harus saya lakukan bagi sesamaku di lembah ini. Mari saudara-saudara, kita jalani kehidupan panggilan kita. Menghadirkan kasih, perbuatan-perbuatan kasih sekarang. Nanti di sana Tuhan sudah siapkan. Terpujilah Tuhan kita. Amin.
Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kami renungkan, kiranya di dalamnya kami jelas mendengar sapaan Tuhan, suara Tuhan kepada kami. Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa dalam hidup kami ini, Engkau izinkan menikmati kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Kami sering merasakan sukacita ketika kami berada di puncak-puncak kasih. Tuhan mengingatkan kami bahwa itu adalah cerminan dari sana, kasih yang abadi kekal penuh sempurna di sana. Tapi itu nanti di atas puncak-puncak kasih yang menghadirkan sukacita ini, kiranya kami jangan lupa untuk turun ke lembah di sekitar kami, untuk kami hadir, berbuat, menolong, membantu, ikut merasakan penderitaan saudara-saudara kami, dan bersama-sama berbuat, sehingga kasih di atas puncak-puncak itu yang kami alami, dirasakan di lembah-lembah sana. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu ini. Tuntun kami selanjutnya, kuatkan kami Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Kami tetap teguh dengan pengakuan iman kami kepadamu ya Yesus. Dan kami tetap setia memikul salib kami. Dan sementara itu, semasih Tuhan memberikan kami waktu, kesempatan hidup di dunia ini, kami melaksanakan, kami menjalani panggilan kami, menghadirkan kasih yang juga adalah pancaran-pancaran kemuliaan surga. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami. Ampuni kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan. Sungguh indah persekutuan kita malam ini. Melalui doa, pujian, dan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Semoga kita semua tetap berpengharapan dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita. Sampai jumpa di program Lentera Malam berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.